Bagaimana rasanya ketika hidup tidak berjalan seperti yang Anda bayangkan? Ketika rencana runtuh satu persatu, pekerjaan hilang, uang tidak ada, tabungan menipis, prestasi yang diharapkan tak pernah tercapai. Anda melihat hidup orang lain berjalan maju, sementara hidup Anda seperti berhenti di tempat, bahkan mundur. Tidak ideal, tidak indah, tak seperti yang didoakan. Mungkin Anda tidak marah kepada Tuhan, tetapi lelah, dan diam-diam Anda bertanya, "Tuhan, apa gunanya aku percaya jika hidupku seperti ini?" Pertanyaan itu bukan tanda iman lemah, itu tanda iman yang sedang bergumul. Di titik inilah kitab Habakuk berbicara dengan sangat jujur. Nabi ini hidup di masa yang kacau. Ia melihat ketidakadilan dibiarkan, kekerasan merajalela, dan Tuhan seolah diam. Habakuk tidak menutup-nutupi kekecewaannya, namun justru dari kejujuran itulah lahir iman yang tidak dangkal. Habakuk menggambarkan kondisi terburuk yang bisa dialami manusia. Pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, zaitun gagal. Itu bukan puisi rohani, itu gambaran kehancuran total. Dalam bahasa kita hari ini, usaha gagal, penghasilan menghilang, masa depan tak jelas, dan tidak ada satupun hal yang bisa diandalkan. Namun, di tengah kehancuran itu, Habakuk membuat satu keputusan iman yang mengejutkan. "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Perhatikan baik-baik, Habakuk tidak berkata, "Aku akan bersukacita jika keadaanku berubah." Ia berkata, "Aku akan bersukacita di dalam Tuhan." Inilah perbedaan iman sejati dan iman yang rapuh. Tuhan tidak pernah berjanji hidup orang percaya akan selalu aman, mapan, dan ideal. Tetapi Tuhan berjanji satu hal yang jauh lebih dalam. Tuhan Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku melangkah di bukit-bukit. Artinya, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan untuk berdiri di tengah keadaan itu. Sukacita sejati tidak lahir dari hidup yang sempurna, melainkan dari pengenalan bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita, bahkan ketika semua yang lain hilang. Dan mungkin justru di saat hidup Anda paling tidak ideal, Tuhan sedang membangun iman yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, di hadapan-Mu kami datang bukan dengan keberanian, tetapi dengan kejujuran. Engkau melihat hidup kami apa adanya. Engkau tahu ketika hati kami lelah, ketika pikiran kami penuh kecemasan, dan ketika kami merasa gagal sebagai manusia. Kami mengakui, Tuhan, hidup kami tidak selalu seperti yang kami harapkan. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang tidak berhasil, ada pintu yang tertutup satu demi satu. Kami kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan sukacita. Namun hari ini, kami mau belajar seperti Habakuk, bukan menyangkal kenyataan, tetapi memilih percaya di tengah kenyataan. Ajari kami Tuhan, untuk tidak menggantungkan iman kami pada keadaan, melainkan pada siapa Engkau. Ketika kami tidak melihat jalan keluar, ajari kami tetap bersandar. Ketika kami tidak memiliki apapun untuk dibanggakan, ajari kami berpegang pada kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kami mohon, kuatkan hati kami yang rapuh, pulihkan jiwa kami yang letih, gantikan ketakutan dengan pengharapan, dan kekecewaan dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Jika Engkau belum mengubah keadaan kami, ubahlah terlebih dahulu cara kami memandang hidup. Biarlah iman kami bertumbuh,
bukan karena berkat, tetapi karena pengenalan akan Engkau. Tuhan, jadilah kekuatan kami hari ini. Jadilah sandaran kami saat semua terasa goyah. Dan ajarlah kami bersukacita, bukan karena hidup mudah, tetapi karena Engkau setia berjalan bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan berserah. Amin.